Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini saya hanya ingin sharing saja, berbagi pengalaman saja sebagai pengguna drone FPV newbie atau baru. Jadi ini nanti mungkin berguna buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia FPV atau drone FPV ya, yang mungkin sudah lama menggeluti dunia drone aerial, misalkan DJI, MJX, Vimy, Autel segala macam. Jadi teman-teman mungkin lihat beberapa video-video pilot-pilot drone FPV yang sangat mantap ya, sinematik yang mantap, lebih bagus. Mungkin tertarik seperti saya teman-teman. Saya tuh salah satu yang mengeracuni saya untuk masuk ke FPV adalah Mas Andrea Ramadan pada saat ke Semeru kemarin ya, sama Mas FPV Man atau FPV jalan-jalan atau Mas Erman, sama satu lagi ini adalah Mas Pilot Nakal. Jadi saya melihat channel di YouTube mereka itu membuat saya itu terasa teracuni teman-teman ya. Jadi saya putuskan untuk belajar main drone. Jadi drone FPV. Jadi pertama saya main drone FPV adalah drone kecil micin, harga 700 ribuan. Ternyata susah. Jadi walaupun saya sudah lama di dunia drone aerial ya, mulai tahun 2015, jadi sudah 7 tahun, itu pas masuk ke dunia drone FPV itu sangat kaget teman-teman, karena memang kalau aerial kan kita bisa slow, santai, terus kemudian lihat drone, lihat layar, lihat drone, lihat layar gitu ya. Tapi kalau FPV enggak, serasa kita tuh sebagai pilot langsungnya di dalam drone-nya atau first person view-nya. Jadi saya beli itu terus kemudian merambah teracuni oleh Mas Pilot Nakal. Karena thumbnailnya saya ini, jadi saya akan sedikit berbagi pengalaman ya, share kenapa saya beli dua drone dengan ukuran yang berbeda teman-teman. Nah, saran saya kalau teman-teman sebagai pemula sama seperti saya, itu belajarlah pakai drone micin dulu. Teman-teman kalau punya dana itu langsung investasi remote yang bagus sekalian. Misalkan Jumper T Pro atau Jumper T Pro itu sekitar 1,2 jutaan, atau Jumper T LED, atau langsung Jumper T18 atau Radio Master atau Tango, itu enggak masalah. TBS ya, TBS itu enggak masalah teman-teman. Kalau saya kemarin langsung Jumper T LED. Jadi bisa connect ke semua drone. Tinggal nambahin modulnya saja teman-teman. Jadi teman-teman beli itu terus kemudian beli drone-nya. Drone-nya saran saya itu yang kecil-kecil dulu. Pasti nabrak soalnya. Pasti nabrak. Saya udah habis drone 3 kalau salah ya, untuk nabrak dan rusak. Dan akhirnya yang sampai saat ini bulan Juli 2022 ini, setelah sekitar hampir 1 tahun belajar, saya beranikan untuk membawa kamera action yang GoPro 9 sama Insta360 Go 2. Yang kemarin pas waktu saya belajar, ini kan sudah patah teman ya, tapi sudah salim ini, ada 2 ini. Itu jatuh karena belajar juga, langsung bawa GoPro Hero 8 saya dan langsung rusak teman-teman. Sudah tak jual ya untuk GoPro-nya karena rusak, terus saya beli kan GoPro 9. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih drone kecil atau drone gede teman-teman Mas Niko, itu tergantung dari teman-teman semua. Itu butuhnya apa? Kalau teman-teman hanya butuh cruising, blusuan kecil-kecil, itu langsung pilih drone kecil saja. Yang 2 in boleh, 2,5 atau 3 in boleh. Kalau butuhnya muncak gunung, terus long range ya, melihat pemandangan alam seperti Mas Andrea Ramadan, itu beli yang 5 atau 7 in. Dan saya belum punya teman-teman, baru paling gede itu yang ini. Nanti masih nabung dulu, rencana mau beli yang 7 in biar bisa bukan sinematik sih, biar bisa blusuan ke jauh teman-teman ya. Saya udah bilang ke Mas Pilot Nakal sih untuk order ya, tapi masih nabung dulu. Nah, bedanya apa Mas Niko kalau yang kecil sama yang gede ini? Kalau menurut Mas Niko, kalau menurut saya teman-teman sebagai pemain FPV pemula ya, yang pertama adalah kalau saya yang gunakan, kenapa saya beli yang kecil ini? Itu karena dia sangat ringkas, satu. Yang kedua, flight time-nya tuh lumayan teman-teman. Dengan baterai 450 mAh, baterainya ada di sini ya, 450 mAh, itu kita bisa terbang sekitaran 7 menitan. Nah, 7,5 sampai 8 menit ya. Untuk yang 400 mAh nanti baterainya. 400 mAh itu segini teman-teman. 750 mAh itu segini. Airline Tattoo yang 95C itu bisa terbang sekitar 7,5 menitan ya, 7,5 menitan sampai 8 menit lah. Tanpa menggendong action cam, tanpa menggendong Insta ini atau kadek pinat ya, kamera kacang. Itu bisa sekitar 7 menitan, 7 sampai 8 menit. Nah, kalau menggendong seperti ini pakai 750 mAh itu sekitaran 5 sampai 6 menit dengan throttle santai teman-teman ya, throttle sinematik ya, atau cruising santai, tidak ada freestyle, tidak ada ngebut-ngebutan segala macam. Itu sekitar 5 sampai 6 menit. Nah,
Kalau misalkan teman-teman ini mau ngupgrade baterai lagi bisa ke 900 mAh, itu klaimnya bisa sampai 11 menitan tanpa menggunakan kamera. Tapi infonya Mas Pilot Nakal tuh paling optimal pakai ini 750. Nah, ini fungsinya teman-teman itu untuk belusuan kayak gini teman-teman, dengan lokasi-lokasi yang tidak terlalu gede, terutama yang ada di sana ya. Itu tuh saya tadi habis belusuan di sana. Ada namanya kayak rumah makan, resto, wisata alam, panorama alam ya di sana. Itu ada kolamnya juga. Saya terbangnya dari sini tapi bisa langsung belusuan ke sana. Di sini sana tuh jaraknya sekitaran 300 sampai 400 meter teman-teman. Sampai tadi juga menjelajahi bukit sana. Nah, ini saya pilihnya yang digital. Kalau ditanya pilih digital apa analog Mas Niko, itu tergantung budget. Nah, kalau teman-teman budgetnya itu cukup, langsung saja beli ke digital. Karena digital tuh mahal teman-teman. Jadi googlesnya saja ya. Ini googlesnya saja. Standar teman-teman itu kemarin saya belinya 8,5 juta. Tanpa strapnya ya, strapnya udah strap bawaan DJI. Ini strapnya aja saya beli kemarin 250. Nah, untuk antena upgrade-nya DJI SV2 ini ORT ya, itu satu set kalau nggak salah 850.000 termasuk yang atas ini ya. Jadi stabilnya sama yang di bawah sini sekitar 850.000. Jadi ya total kalau segini itu sekitar 10 juta teman-teman. Ini sudah termasuk baterai ya, itu baterainya ada di sana. Nah, teman-teman kalau misalkan mau beli yang analog itu bisa juga. Itu googlesnya murah teman-teman ya, mulai 800 ribuan, 1 juta sampai ada yang 8 juta juga ada, yang Fazac Dominator itu teman-teman. Dominator 3 ya, itu sampai sekitar 8 jutaan. Itu nanti kalau misalkan mau upgrade lagi itu juga nambah biaya lagi teman-teman. Jadi main drone FPV itu lumayan mahal. Jadi memang harus nabung sih. Ini kalau punya saya yang analog itu Fazac Attitude V6, tapi semuanya masih standar kecuali antena sudah tak ganti ke helical sama clover ya, biar lebih mantap. Nanti kalau punya uang tak belikan modul rapid fire-nya biar lebih jos juga. Nah, untuk jaraknya digital sama analog itu yang jelas bagusan digital teman-teman. Cuma analog pun juga bisa long range ya. Saya lihat videonya Mas Andra Ramadan pakai analog itu bisa sampai 3 kilo lebih juga. Masih aman untuk gambarnya, asalkan antenanya juga di-upgrade teman-teman. Nah, ini tadi ya untuk yang kecil itu untuk cruising singkat, luasan lahannya itu nggak begitu gede, santai-santai, belusuan seperti itu. Nah, untuk drone yang lebih gede lagi itu, oh ya ini, tapi kelemahannya teman-teman ya, yang kecil itu kelemahannya adalah dia hanya bisa menggendong kamera yang kecil, ringan, atau dia menggendong GoPro 8 naked itu yang nggak ada baterainya. Jadi powernya nanti langsung pakai sini ya, pakai powernya dari baterai ini, dari drone-nya. Terus kemudian kelemahan selanjutnya nggak ada sih. Ini enak teman, soalnya digital ini paling mantap ya. Kalau teman belajar digital, pertama saya sarankan beli Flywoo ini, karena PID atau tuningan bawaan dari Flywoo Synerus ini sudah mantap. Ini enggak saya tuning sama sekali ya, saya beli langsung binding, langsung saya mainkan sampai sekarang itu alhamdulillah aman. Ya pernah sih crashnya pernah, tapi ini sampai suek-suek kayak gini nih, tapi masih aman, masih bisa nyalain ada lampunya. Terus yang drone agak gede itu keuntungannya adalah dia bisa menggendong GoPro full, nggak naked ya. Jadi GoPro full dia bisa merekam 1 jam lebih kalau teman-teman ingin terbang panjang. Terus kemudian dia juga bisa ngebut, banter. Ini tadi ngebut juga bisa, tapi lebih banteran ini. Terus apalagi ya, sudah sih itu, cuma mantep aja sih. Nah, kelemahannya, dan ini ada GPS-nya teman-teman. Nah, ini bisa dipasangin GPS ya. Kalau yang ini portnya katanya tidak ada karena kecil ya, jadi portnya sudah cukup khusus untuk ESC saja. Kalau ini bisa pakai GPS. Dan keuntungannya lagi di sini baterainya bisa tambah gede. Cuma ini flight time-nya walaupun 1300 teman-teman, ini flight time-nya sekitaran 3 sampai 4 menit ya. 3 menit ini tadi malah cuma 1 menit ini karena baterainya sudah mulai nggak enak, itu sudah 1 tahun lebih. Terus kemudian kelemahannya adalah, ya menurut saya sih bukan kelemahan sih ya, karena saya mungkin belum bisa aja, masih newbie aja. Itu untuk cruising alon-alon di sini pelan-pelan gitu tuh agak susah teman-teman ya. Jadi ngaturnya tuh susah karena memang teman-teman harus throttle management sama ini ya, gerakan stick kanannya itu harus benar-benar mantap bisa untuk mengaturnya. Dua-duanya ini semuanya ILRS teman-teman. Nah, keuntungan teman-teman kalau misalkan membeli remote yang bagus sekalian, itu teman-teman cukup punya 1 remote saja, itu bisa dibindingkan ke ratusan drone. Atau kalau profilnya ya tergantung dari remote teman-teman itu maksimal ada berapa profil. Tapi karena ini ILRS saya pakai binding press, binding fresh ya, pressnya itu sama, pakai wifi, passwordnya sama. Jadi ini profilnya saya 1 saja, bisa untuk drone saya semuanya yang ILRS teman-teman.
sudah mantap. Jadi nggak usah colok baterai katanya Mas pilot nakal ya. Jadi itu sudah jadul. Nah, ini tinggal nyalakan remote, nyalakan drone-nya, dia langsung otomatis connect sendiri. Yang penting binding pasnya itu sama, passwordnya sama, pakai wifi itu langsung nanti connect sendiri teman-teman. Terus apa ya, saya mau nyampaikan apa ya, mungkin teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan, saya lupa belum nyampaikan, langsung saja tuliskan di komentar teman-teman. Oh ya, mau tak sampaikan lagi, saya sebagai pilot drone aerial yang sekarang masuk ke dunia FPV teman-teman, itu kan kalau misalkan drone aerial jatuh koprak itu kan service-nya mahal teman-teman ya. Kalau drone FPV seperti ini ya memang tergantung crash-nya sih, tergantung jatuhnya seperti apa. Kayak kemarin ini jatuh ya dari ketinggian sekitaran 15-an meter, 10-15 meter. Di sini patah, ini baling-balingnya pecah, tapi kan masih ada cadangannya. Terus ini juga patah. Ya ini cuma tak lem, sudah enak ini, sudah dilem. Terus ini dikasih apa namanya? Selotip, sudah aman wes. Yang lainnya aman. Dan ini juga mau tak jual loh teman-teman. Kalau teman-teman minat yang Eflek Protect 35 analog ini tak jual, silakan teman-teman, linknya saya sudah pasang di Tokopedia, ada di deskripsi. Kok dijual masih kok? Iya, saya mau ganti yang lebih besar teman-teman ya, mau ganti yang lebih besar untuk muncak gunung ke sana itu. Jadi buat tambah-tambah, mau ganti yang digital tapi yang lebih besar, mungkin yang 7 in ya, biar bisa apa namanya, petualang-petualangan yang lebih jauh kayak Mas Hendra Ramadan gitu loh. Mantap. Dan kayak gitu tuh butuh nyali yang gede teman-teman. Ini aja tadi saya deg-degan kalau jatuh gimana. Ya wes lah. Terus teman-teman juga bisa ngupgrade ya, walaupun kecil atau gede, itu antena VTX sama antena RX-nya ya. Tapi kalau RX ini udah standar sih. Saya pakai LRS. Yang sini juga sudah pakai LRS yang EP2 ini, tidak ada antenanya. Ada pakai keramik kecil teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman, share pendapat saya terkait drone FPV. Jadi kalau teman-teman pilot drone aerial itu saya sarankan kalau memang untuk profesional ya, ataupun hobi, itu kalau punya dana itu langsung masuk terjun ke dunia FPV, karena tidak semua pengambilan video itu bisa dilakukan menggunakan drone aerial. Karena sejatinya saya juga pembuat film juga teman-teman ya, pembuat video, walaupun kecil-kecilan ya, itu sangat butuh sekali drone FPV atau first person view itu untuk sinematik cepat, terus kemudian cruising yang tidak bisa dilakukan oleh drone aerial. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa apa namanya belajar drone seperti ini dan mengambil footage beberapa yang tidak bisa dilakukan oleh drone aerial. Kemarin saya juga sempat coba-coba speed cruising banter ya, cruising cepat itu pakai drone aerial, tapi mau nabrak. Kalau ini kan set gitu ya, langsung dilihat pakai apa namanya, pakai googlesnya itu bisa langsung kita hindari. Kalau pakai ini wah HP-nya nggak kelihatan, kurang jelas, HP-nya disconnect, waduh bahaya itu. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, sharing pengalaman saya walaupun saya berada di sawah ini ya, bukan di tengah sawah tapi di pinggir sawah. Habis membuat video sinematik tadi, footage pakai 2 drone ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin request mau dibuatkan video apa, langsung saja tuliskan di komentar. Nanti kalau sudah waktunya akan saya buatkan. Oh iya, ini saya berada di Kendal teman-teman ya. Di Boja, Kendal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.